kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 dari 5 orang pelaku perampasan sepeda motor dengan modus membohongi korban terkait isu tabrak lari akhirnya diciduk polisi. Gelar nonton bareng Liga Inggris secara ilegal, 8 kafe dan restoran diberi sanksi tegas. Museum Perkebunan Indonesia menghadirkan ruang imersif perkebunan pertama di Medan sebagai sarana edukasi kelapa sawit. Informasi pertama untuk Anda, 2 dari 5 orang pelaku perampasan sepeda motor dengan modus membohongi korban terkait isu tabrak lari akhirnya diciduk polisi. Petugas menyita sepeda motor hasil curian, sementara 3 pelaku lain masih dalam pengejaran. Menggunakan baju tahanan dan borgol, kedua pelaku pencurian sepeda motor ini hanya tertunduk saat digiring petugas ke ruangan penyidik Polres Serdang Bedagai. Penangkapan tersangka berinisial ACM 22 tahun dan JFS 27 tahun dilakukan di tempat persembunyiannya di Dusun 1 Desa Firdaus, Kecamatan Seirampa, Kabupaten Serdang Bedagai. Keduanya adalah anggota komplotan 5 pencuri sepeda motor. Mereka tertangkap saat berniat melakukan pencurian sepeda motor yang sering mereka lakukan di 2 lokasi berbeda, yaitu Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi. Karena pencurian tak membuahkan hasil, kelima pelaku membuat rencana baru dengan mengelabui salah seorang warga dengan menyebut sepeda motor milik korban diduga terlibat kasus tabrak lari. Tanpa berprasangka buruk, sang korban pun mengikuti kemauan pelaku. Sesampainya di salah satu tempat, kelima pelaku memepet korban dan langsung merampas sepeda motor milik korban. Tak hanya itu, telepon genggam milik korban pun turut diambil pelaku. Tidak terima dengan tindakan para pelaku, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Serdang Bedagai. Menurut polisi, kejadian ini bukan pertama kalinya dilakukan pelaku. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti sepeda motor curian seharga 26 juta rupiah, sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Kejadiannya sudah 2 kali. Yang pertama pada tanggal 29 Juni di Gardena, Kecamatan Serapa. Kemudian yang kedua tanggal 9 Juli di Sebamban, Kecamatan Sebamban. Berhasil kita sita dari tangan tersangka adalah 1 buah sepeda motor seharga 26 juta. Sementara yang masih dalam perburuan kita ada 3 orang, yaitu inisial F, JM, dan JF. Akibat perbuatannya, kedua tersangka diancam hukuman 7 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Berita selanjutnya, kebakaran hebat melanda ratusan hektar lahan di Pulau Samosir. Api yang membara sejak Minggu 14 Juli hingga hari ini masih belum bisa dipadamkan. Sudah berhari-hari, namun kobaran api di area kebakaran hutan lindung Siarubung Pulau Samosir tak kunjung padam. Tim gabungan berkali-kali memukul titik api yang membara. Petugas hanya bisa mengandalkan alat pemukul api dan alat pemadam gendong untuk bisa menjangkau titik api di area yang berbukit. Selain sulit dijangkau mobil damkar, upaya pemadaman api yang meluas hingga 300 hektar terkendala jauhnya sumber air serta cuaca yang kering dan berangin sehingga api dengan cepat menyebar. Karena situasi dan kondisi di Kabupaten Samosir ini perbukitan, jadi memang agak sulit untuk dijangkau. Kita pergunakan alat-alat kita seperti pemukul api, kopiok, dan pompa punggung atau jet shooter. Nah, karena itu alat yang efektif untuk menjangkau bara-bara api yang masih ada di lokasi terjadinya kebakaran, Pak. Petugas gabungan juga masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal mula munculnya api. Dugaan sementara, sumber api berasal dari puntung rokok sehingga menyebabkan api menjalar ke lokasi hamparan ilalang di perbukitan Samosir, Danau Toba. Sebatas dugaan tentunya itu berasal dari si Parembahan Desa Sosor Silin 2. Nanti ini akan diperdalam lagi untuk mendetailkan di mana sumber api awal sampai
Warga di sekitar lokasi kejadian mulai waspada dan berjaga untuk mengantisipasi kebakaran yang meluas ke pemukiman warga. Alat pemadam dan alat pemukul api juga disiagakan di dekat rumah warga. Ini kan masih kemarau ya, kalau ini nggak segera diantisipasi ya seperti dulu bisa merambat kemana-mana. Ini keliling ini dulu terbakar ini. Jadi dia begitu modelnya ya, kalau udah nggak ada tidak ada antisipasi ya ada angin ya dia terus menyebar. Itu yang kita khawatirkan dan bisa juga akhirnya nanti kena ke rumah-rumah penduduk yang di kaki-kaki bukitnya. Sementara pihak Pemkab juga telah mengimbau warga yang berada di sekitar bukit untuk tidak berada di dalam rumah. Karena memang dari akses tidak memungkinkan untuk dijangkau oleh petugas. Dan untuk melakukan pemadaman manual juga tidak memungkinkan karena angin cukup kencang, jadi hanya dilakukan pengamatan dan yang pasti, yang terutama kita menghindari jangan sampai ada mengarah ke pemukiman warga. Api pertama kali muncul di hutan lindung Siarubung pada Minggu malam lalu. Hingga kini, petugas masih terus dikerahkan untuk melakukan pemadaman karena kebakaran belum juga bisa dipadamkan, bahkan titik api masih terus bertambah. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. 1 orang tewas, 6 lainnya luka-luka dalam kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan di jalan lintas Sumatera Kabupaten Batubara. Sang sopir truk kabur setelah kejadian. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lintas Sumatera Kota Indrapura, Batubara, Sumatera Utara. Dalam rekaman CCTV terlihat satu mobil minibus bertabrakan dengan truk kontainer sebelum akhirnya menyeruduk sepeda motor yang berada di belakang minibus. Pemotor terseret puluhan meter. Usai terseret puluhan meter, pemotor ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Kasih Humas Polres Batubara Senin petang menyatakan kecelakaan terjadi antara mobil minibus bermuatan 5 orang yang datang dari arah Medan menuju Kisaran. Di belakang minibus tampak melaju pemotor. Dari arah berlawanan satu truk kontainer melaju, namun diduga pengemudi minibus mengantuk sehingga bagian depan mobil terlalu oleng ke kanan dan terjadi benturan keras. Seketika minibus bermuatan 5 penumpang itu menabrak pemotor sehingga korban terseret beberapa puluh meter lalu ditemukan tewas di tempat. 1 orang korban dari sepeda motor bernama Putri Febrianti meninggal setelah dirawat di rumah sakit. Sementara mobil pribadi ada 5 orang penumpang hanya luka-luka lecet di bagian kepala, lengan, dan kaki. Itu katanya lari itu ya setelah menabrak? Iya, melarikan diri supir truk kontainer tersebut. Pengemudi truk berhasil kabur dari kepungan warga yang memadati lokasi kejadian. Polisi masih akan meminta keterangan korban selamat terkait dugaan kelalaian pengemudi. Tuti Alawiyah Lupis melaporkan dari Batubara. Ya, berulang kali beraksi, pembobol toko dan pencurian sepeda motor akhirnya dilumpuhkan personel unit reserse kriminal Polsek Sunggal. Tersangka diketahui merupakan residivis. Tersangka Roy Hamdan, warga Jalan Tani Asri Sunggal, Deli Serdang, harus kembali mendekam di balik jeruji besi akibat ulahnya membobol toko kelontong dan mencuri sepeda motor dari 4 lokasi berbeda. Dalam beraksi, tersangka Roy Hamdan bekerja sendiri, mulai dari menentukan, mengawasi, hingga mengeksekusi barang curian. Dalam catatan laporan polisi, tersangka mencuri belasan bungkus rokok dan uang dari toko kelontong, serta mencuri sepeda motor dari kos-kosan. Kapolsek Sunggal Kompol Bambang Huta Barat menyatakan, petugas terpaksa menghadiahi tersangka dengan timah panas di kaki pada Sabtu 2 hari lalu. Penangkapan tersangka bermula dari pemeriksaan sejumlah CCTV dan olah TKP tempat kejadian perkara. Tersangka ini kita amankan, ditangkap juga berdasarkan keterangannya sudah melaksanakan kegiatan atau melakukan tindak pidana curanmor sebanyak 4 kali. Kemudian ada satu pidana lainnya yaitu melakukan 363 pembongkaran grosir, di mana tersangka ini mengambil ada sekitar 50 slok berbagai macam jenis rokok dan berikut uang 150.000. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti diantaranya sepeda motor hasil curian yang digunakan tersangka membobol toko, kunci T untuk mencuri motor, serta sisa uang hasil curian dan penjualan barang curian. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan.